Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Bambang akan menyampaikan materi tentang atletik yang ada di KD 3.2, yaitu kombinasi dan variasi atletik jalan lari, lompat, lompat dan lempar. Pada materi ini nanti Pak Bambang akan menyampaikan tentang teknik-teknik cara dalam kalian mempraktekkan tolak peluru pada cabang atletik. Namun sebelum Pak Bambang melanjutkan, ada baiknya kalian dan kita semua untuk berdoa terlebih dahulu agar pada pertemuan kali ini dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan memberikan manfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, pada materi atletik mungkin untuk merefresh bahwa nomor-nomor yang ada di atletik itu jalan lari, lempar lompat, tolak, itu salah satu diantaranya adalah tolak peluru. Materi tolak peluru ini ada di semester 1 di kelas 9, kemudian ada juga di kelas 8. Hanya untuk gayanya yang agak berbeda. Kalau di kelas 8 mungkin gaya menyamping, kemudian di kelas 9 gaya membelakangi. Nanti akan Pak Bambang urutkan mengenai gaya-gaya yang ada dalam tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong. Suatu alat ya yang seperti karet bulat, bisa dari karet, bisa dari besi sebenarnya ya, dengan berat ya kurang lebih 4 kg. Untuk tekniknya itu di sini tertulis mendorong atau sebenarnya itu menolak ya. Jadi ada perbedaan antara mendorong dengan menolak, dengan melempar. Kalau mendorong itu sama dengan menolak sama. Kalau melempar itu nanti digunakan untuk lempar lembing, lempar cakram, itu melempar. Kalau di sini adalah mendorong. Jadi tidak ada gerakan siku yang ditekuk. Jadi gerakannya adalah lurus dengan sudut tolakan 45 derajat. Sudut 45 derajat dengan gerakan yang tidak ada melemparnya, tapi hanya cukup mendorong. Ini gambar salah satu teknik tolak peluru gaya memutar. Salah satu teknik tolak peluru gaya memutar, di mana untuk melakukan teknik ini memerlukan latihan khusus. Teknik memutar ini agak lebih sulit dibandingkan dengan teknik menyamping maupun teknik membelakangi. Ini biasanya dilakukan oleh atlet-atlet yang sudah profesional. Ini adalah salah satu teknik gaya dalam tolak peluru gaya menyamping. Ya, perhatikan posisi kaki kanan agak ditekuk, kemudian tangan kanan itu memegang peluru, di mana peluru posisinya adalah menempel di leher bagian bawah.
di bawah telinga. Jadi peluru tidak dilepas, tapi tetap harus dipegang pakai tangan kanan. Jadi fungsinya leher itu hanya untuk menahan, tapi untuk pegangan peluru itu dipegang dengan semua ruas jari. Kemudian setelah posisi nyaman, baru boleh ditolakkan. Dengan urutannya adalah seperti yang bisa dilihat di gambar di situ, urut-urutan mendorong peluru. Adapun teknik yang lain, teknik gaya menyamping yang pernah tak sampaikan di awal tadi, ini biasanya dilakukan oleh siswa di kelas 7 dan kelas 8, karena ini adalah yang paling mudah. Gaya ini adalah gaya yang paling mudah untuk dilakukan di antara gaya-gaya atau teknik tolak peluru yang lain seperti gaya membelakangi ataupun gaya memutar. Jadi sikap pemula ini biasanya ada oleh pemula berdiri membelakangi arah tolakan. Jadi agak tunduk melihat bawah atau di tanah atau di lantai. Kemudian saat sebelum melakukan tolakan, maka kaki kiri agak diangkat sedikit, kemudian pindahkan ke kiri ke depan, kemudian saat itu pula peluru ditolakkan. Ini adalah contoh lain dari cara memegang peluru yang dilakukan oleh atletik atau atlet tolak peluru, sama dengan yang Pak Bambang sampaikan di awal. Peluru menempel di sebagian leher dan sebagian bahu, kemudian tangan menempel juga di jari-jari, direnggangkan menempel pada memegang peluru. Untuk selanjutnya mengenai bentuk lapangan tolak peluru itu berbentuk lingkaran, kemudian diberikan garis dengan sudut 40 derajat dan garis tengahnya itu 2,135 meter. Jadi bagi anak-anak yang belum pernah melakukan tolak peluru, maka peraturannya sebelum peluru ditolakkan, kalian tetap harus berada di lingkaran lapangan. Nah, setelah peluru ditolakkan, baru kalian boleh meninggalkan lapangan atau lingkaran yang sudah ditentukan. Dan ini adalah contoh yang lebih diperbesar cara menempelkan peluru antara leher dan bahu. Jadi peluru menempel antara leher dan bahu, kemudian ditahan dengan telapak tangan dengan jari-jari yang merenggang, kemudian menempel pada peluru.
Dan ini adalah teknik memegang peluru yang benar, yaitu seluruh jari itu menggenggam, menempel di peluru. Seluruh jari menempel di peluru agak ke atas. Jadi ibu jari di samping, kemudian jari kelingking juga berada di samping belakang peluru. Jari kelingking ini berfungsi untuk menahan jangan sampai peluru mudah bergeser ataupun supaya peluru tidak jatuh. Kalau kalian lihat, jari-jari itu agak direnggangkan. Jadi tidak rapat sekali, tapi agak direnggangkan. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini dengan materi tolak peluru di KD 3.2. Dan untuk lebih jelas dan pahamnya nanti pada pelajaran praktek tentu kalian akan diberikan langkah-langkahnya dari cara megang peluru, posisi badan, kaki, posisi untuk menempelkan peluru, posisi awal, kemudian posisi kedua, posisi ketika peluru ditolakkan nanti akan lebih jelasnya diberikan pada pelajaran praktek. Demikian anak-anak yang bisa Pak Gunung sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.